Nggih, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan nama saya Arifin Yusuf dari perwakilan Sragen. Pertanyaan saya nggih simpel nggih. Terkait wawancara itu kan kadang kita menemui narasumber itu yang ngelantur gitu. Jadi wawancaranya itu sampai saya pernah ngalami itu sampai hampir 5 menit. Ya, durasinya sama kapasitasnya akhirnya tinggi. Terus berikutnya lagi karena yang diwawancara itu kebetulan sama, jadi modelnya nggak ngelantur seperti itu bagaimana antisipasi untuk cutnya itu loh, mengcutnya kita dalam artian menyetop ben gak terus gitu loh. Satu itu, yang kedua itu yang pernah kami alami juga, akhirnya saat wawancara itu sebenarnya sudah kita cut gitu, tapi itu masih nyala ya kali manduk-manduk gini aja. Jadi karena ya sudah lama gitu loh, 3 menit padahal satu pertanyaan cuman ngelantur seperti itu. Itu yang keduanya, mungkin bisa disampaikan terkait kita untuk mengcutnya itu tadi, bagaimana mungkin bahasa kita nek bablas terus ya kita mikirnya di kapasitas, tapi nek ngekat ya kok ya ora sopan kan gitu. Pak sampun Pak, gitu kan nggih mboten patut gitu. Dan itu kebetulan di event itu sering kita wawancarai gitu. Nggih, itu karena ya sering gitu, setiap event mungkin pemuda dan sebagainya itu beliaunya sering diwawancarai kan gitu. Dan hampir bablasan terus ngeten niku. Nggih, itu dari kami. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mungkin saya nambahin sedikit ya Mas ya. Kalau wawancara ngelantur sampai 5 menit, bisa dimatiin kameranya aja Mas. Enggak. Ya itu mantuk-mantuk aja biasanya udah Mas. Oh nggih, siap gitu biasanya, nanti udah selesai. Atau enggak nanti Mas itu bisa nambahin. Terus kalau yang wawancara biasanya ada ada wawancara itu peserta itu sesama peserta itu wawancara 5 orang peserta itu sama peserta lah, itu bisa diambil 2 aja atau 2 peserta aja gitu. Kalau yang ngekatnya bisa Mas Septi coba Mas. Ya, itu saya tambahkan ya Mas Raka izin. Sebenarnya itu kan terkait dalam ini ya, bagaimana persiapan kita dalam melakukan liputan. Di antaranya kita akan melakukan wawancara. Nah, saat kita akan melakukan wawancara, sebenarnya kita kan sudah menentukan angle itu sangat penting. Oh, ini tujuannya nanti arah beritanya mau dibawa kemana, seperti itu ya. Kalau tujuan beritanya sudah dapat, maka secara otomatis akan tersusun wawancara ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa akan tersusun secara sendirinya. Nah, setelah itu tersusun, maka kalau narasumber sudah ngelantur, sudah tidak sesuai dengan materi yang kita perlukan, maka sebaiknya kita stop aja. Udah Pak, mohon izin, wawancaranya sudah selesai, angle liputan sudah kami dapatkan. Namun demikian, kalau teman-teman pekewoh ya, istilahnya pekewoh dengan narasumber tersebut, ya udah kita turutin aja, tapi sudah tidak kita record gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita turutin, jangan sampai narasumber tersebut merasa disepelekan oleh kita. Karena ketika kita ambil juga materi tersebut sudah tidak relevan dengan angle yang akan kita ambil. Seperti itu Mas Raka. Jadi persiapan itu sangat penting dalam melakukan wawancara. Kalau jenengan belum terbiasa dengan wawancara, bisa sampaikan kisi-kisinya dulu, kemudian kita susun pertanyaannya apa, pakai handphone atau apa gitu. Itu Mas. Itu Mas. Jadi bisa dimatikan kameranya ataupun bilang nggih sampun, atau enggak ya dilanjutkan, enggak apa-apa, nanti
Mbak Dila itu naskah nggak apa-apa. Kalau udah dapat yang Angle-nya. angle temanya itu, kalau mau ngelantur juga nggak apa-apa. Sudah dibuat berita. Terus ya itu tadi, udah. Apalagi Mas? Bagaimana apa namanya menyetop itu loh tadi? Oh, menyetop Sudah lagi. sampai. Kalau menyetop mungkin sulit sih Mas. Soalnya nek kalau delalah Pak Camat ataupun orang di situ kan nggak enak kan. Nanti kalau lihat wah wong Ya, MTA udah, TV nggak usah direkod aja ya. gitu. Ya mana Ya, sih? tetap. Kalau nggak direkod juga nggak apa-apa. Kalau lebih amannya direkod aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah dapat angle tema beritanya, ya udah nggak apa-apa, diterusin aja nggak apa-apa. Nanti dari sini redaksi biasanya nanti di-cut sendiri, dikasih timecode-nya kan. Tuh. Timecode yang dipakai ya Mas ya. Iya. Timecode yang dipakai dari menit sekian sampai menit sekian gitu ya Mas ya. Tapi kalau Masnya wawancaranya nggak pakai tripod, terus pakai tangan 5 menit ya keju ya Mas. Keju, makanya mungkin masih pengalamannya kayak gitu, nggak pakai tripod Mas Herti. Saya bertanya, ini masih terkait wawancara. Jadi kadang wawancara yang dikirimkan itu banyak sekali ya. Jadi ada mungkin dalam satu acara, contohnya bedah rumah, itu yang diwawancara ada ketua cabang, ketua kelompok, kepala tukang, Wah, angel terus apa ya, ketua Kepala kantin. ketua RT, itu semua diwawancara. Dan kebetulan waktu itu yang kami tampilkan hanya satu, itu memang kebetulan audionya yang paling bagus begitu. Nah kemudian ada yang komplain gitu, jadi kan kita udah wawancara ini kok nggak ditampilkan, seperti itu. Itu yang pertama, mungkin itu nanti gimana solusinya. Terus yang kedua, kadang kan untuk kontributor baru itu sebelum liputan hubungi saya dulu, nanti kira-kira seperti apa liputannya, kemudian yang diwawancara siapa saja, kemudian sudah saya kasih mungkin yang inti yang diwawancara ini begitu ya. Kemudian ketika tiba di lokasi itu kadang ada mungkin dari panitia gitu ya, itu loh si ini datang tolong diwawancara, terus itu pejabat ini datang juga tolong diwawancara, atau mungkin pengurus ketua perwakilan tolong diwawancara, ketua ini, jadi semua diwawancara dan bingung juga mau tanya apa gitu, kontributor itu bingung mau tanya apa. Nah mungkin yang seperti itu triknya bagaimana gitu, kalau memang dia sudah cukup sebetulnya liputannya, wawancaranya. Yang jawab siapa Mbak? Saya. Ya monggo. Oh, iya, iya. Siapa yang bisa? Saya bantu dulu. Untuk sebenarnya untuk pengambilan angle itu kita teman-teman kontributor bisa konsultasikan dengan redaksi ya. Seperti yang tadi disampaikan kepada oleh Mbak Ida. Jadi kita angle-nya kira-kira apa nih yang baik, ataupun komunikasi ini dengan redaksi sangat diperlukan ya. Mungkin dari redaksi akan menggabungkan materi dengan daerah lain. Jadi narasumber siapa saja yang cocok digabungkan, nanti akan dijadikan satu berita seperti itu. Jadi tidak semuanya diwawancara. Nah, itu sebenarnya bisa dikomunikasikan. Nah, persiapan-persiapan dalam pengambilan berita sebelum berangkat itu harus, sebelum dari rumah kita harus mau mengambil apa gitu kita sudah tahu. Seperti itu mungkin. Iya, saya tambahin. Mas, ini YouTube-nya masih on ya? Oke. Ya. Jadi di hari ini atau sore ini, bagi yang masih menyimak di YouTube, ini pertanyaan yang bagus yang dari Mbak Ida ya. Soalnya dari beberapa memang saya juga mendapatkan pertanyaan bahwa Mas, ini kok gambar yang ditayangkan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kontributor gitu ya. Di satu sisi adalah ini padahal kemarin itu ada gambarnya Pak Lurah gitu, Kades apa Pak Lurah, tapi yang muncul tidak ada
tidak ada. Padahal saat itu memang sudah itu yang ditanyakan juga informasinya Pak Kadesnya kok tidak muncul di situ gitu ya. Nah, untuk yang saat ini mendengarkan atau juga menyimak melalui YouTube, mohon ini sangat penting jawabannya ya. Jadi karena yang mengirimkan ini adalah peserta atau kontributor yang baru juga, itu menjadi perhatian bagi kami. Kami sangat mengapresiasi apa-apa yang sudah diupayakan oleh kontributor tersebut. Jadi bagaimanapun juga untuk menyemangati kontributor tersebut, maka liputannya tetap kami tayangkan. Tapi sebagaimana standarisasi untuk broadcast tetap kami dahulukan begitu, sesuai apa yang sudah disampaikan dari para narasumber tadi begitu. Hanya saja ketika gambarnya tidak sesuai, maka ya kita ambil yang bisa masuk di media gitu. Tidak asal terus karena kita untuk menyemangati terus langsung gambar apapun masuk begitu ya. Jadi ini mohon pengertiannya. Oleh sebab itu tidak mohon pada ngelenggono gitu tatkala gambar yang sudah dikirimkan banyak, waktunya sudah tersita, kemudian perlu biaya untuk sana. Itu pun saya secara pribadi sangat-sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih untuk hal itu. Tapi di sisi lain harus dikembalikan lagi standarisasi ketika berita itu harus tayang begitu. Apa-apa yang sudah ditayangkan dilatih di sini tadi itu yang menjadi acuan utama agar berita itu tampil begitu. Ya, jadi seperti Mas Raka ini setiap hari harus melihat, menyeleksi gambar per gambar dari seluruh peserta atau kontributor dari seluruh Indonesia ini juga cukup jelimet. Tatkala ada tadi 250-an lebih gambar yang harus di-download, kemudian dia harus pilih gambar yang terbaik, itu juga akan pusing. Maka lebih baik beberapa gambar yang berkualitas, mungkin satu angle itu bisa maksimal 3 atau 5 begitu ya, itu bisa mewakili daripada beberapa gambar yang puluhan bahkan sampai ratusan tadi. Tapi sekali lagi untuk yang belum bisa tayang itu jangan kendor, tetap semangat bahwa tidak ada sia-sianya sama sekali penjenengan mengirimkan gambar itu, karena di sana sudah ada satu masukan, satu evaluasi dari seperti Mbak Ida di redaktur pemberitaan begitu, dan pasti beliau juga tidak akan diam terus, beliau pasti akan telepon atau WA begitu, Bapak ini ada apa kok gambarnya goyang-goyang seperti ini, apakah gini? Ya karena stressing pekerjaan ya. Ini memang kita juga mengetahui ketika penjenengan semuanya sedang aktif sekali di pekerjaan yang sedang fokus, maka ketika ada putranya pun kita bapak lagi seperti itu wajar semuanya begitu. Tapi kita sebagai orang ngaji itu sebaiknya saling bisa memahami satu sama lain begitu nggih para bapak dan teman-teman semuanya. Nggih. Silakan Mas Raka. Kalau tambahin nggih. Terus untuk biasanya kalau tadi kan bilangnya kalau Pak Kades nggak masuk gitu, nggak masuk di gambar gitu, itu bisa ditambahkan di Telegram ya, itu di reply aja terus ini Pak Kades, ini siapa. Kadang ngirim berita itu kirim aja terus kirim berita temanya lomba, terus ada bilang lomba juara 1 turnamen futsal dari Sukoharjo. Saya nggak tahu itu yang mana Sukoharjo itu, yang mana nggak tahu itu, karena nggak di reply dari kontributornya. Jadi kalau aku tanya Mbak Ida, Mbak ini gimana Mbak, ini yang dari katanya juara 1 Banten, ada yang mana itu,
wis dilebokke KBWK soalnya nggak tahu yang mana. Kalau di reply mungkin kita tahu, habis itu kita sesuaikan dengan naskah. Biasanya gitu. Terus yang kedua, wawancara itu kalau penting, kalau camat, lurah, bupati, pejabat mungkin nggak masalah itu. Tapi kalau sesama peserta itu cukup satu saja nggak apa-apa. Ada itu lomba atau kajian atau ujian tahsin itu sesama peserta itu di wawancara itu 5 itu. 5 peserta itu sama semua itu. Jawabannya juga sama. Menambah ilmu gitu. Itu nambah ilmu, biar bisa itu. Semua peserta bakal menjawab seperti itu. Jadi bisa peserta, pemateri ataupun ketua panitia itu. 3 itu sudah cukup itu. Pemateri, habis itu ketua panitia. Kalau peserta 5 pasti dari redaksi itu dimasukkan semua 5 itu. 5 itu dimasukkan semua itu. Tergantung kalau ada suaranya bagus semua dimasukkan semua. Tapi kalau ada 4 itu biasanya masih ki suaranya sing papat elek, sing siji apik ya wis siji. Biasanya dari redaksi tanya ke saya, Mas iki suaranya elek dinggo apa ora? Tapi kuwi sapa aku ngono kuwi iki pejabat ngono ya wis dinggo. Sebisa mungkin dinggo. Tapi kalau sesama peserta itu cukup 1 saja, nggak usah 5 gitu.